mantuku Desi sekarang berangkat ke Medan. Eh, Bagaimana Bu Duma? Barusan berangkat, mantu saya mau ke Medan dinas, Buna. Tolong doain Oh, aja. oke. Iya, baru Dengan namanya siapa, Bu? Surabaya. Desi. Oh, Bu Desi, baik. Selain Bu Desi, menantunya Bu Duma ada lagi yang ingin didoakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Berarti nanti kita akan doakan Ibu Desi. Ya, baik. Puji Tuhan kalau gitu. Terima kasih Bu Duma. Demi Makasih. kelancaran kita semua, sama-sama Ibu Duma. Amin. Jadi dinasnya dinas ke ini ya, ke Medan ya. Ya, tadi Baik. malam udah nyampe mereka dari Surabaya langsung. Oke. Baik, siap, siap, siap. Makasih ya Buna. Sama-sama Ibu Duma. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di BW. Kita sudah bergabung semuanya dan kita mau siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu sama-sama mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami yang percaya di dalam nama-Mu, kami yang berserah kepadamu, kami yakin dan percaya akan melihat sebuah rancangan-Mu yang terbaik akan Kau jadikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersekutu bersama, kami mau memuji menyembah Tuhan, dan kami mau menyatakan bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Yang mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, dan segala yang ditambahkan kepada kami. Itu kami mau berdoa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah pujian yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, pemberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, pemberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, Tuhan. Haleluya, ku mau menyembah-Mu Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, pemberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan anugerah-Mu itu akan ada dalam kehidupan kami, mengiringi setiap langkah hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan bersuka cita. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan puji Tuhan. Wow, haleluya ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, pesan Tuhan untuk kita di hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita lanjut hari ini mulai dari ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 28.
Demikian ada tertulis, ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada dia, daripada kaumku, noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian. Seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akhis bin Ma'aka, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ini ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelananyainya kedeladainya dan pergilah ia ke Gad, kepada Akhis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau akan mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan menaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo, dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, boleh katakan sama-sama amin di tempat kita masing-masing. Ya, amin. Firman Tuhan iya dan amin tidak hanya mengajar saudara dan saya, tetapi juga memberikan arahan dan peringatan. Kemarin kita sudah diberi peringatan, hari ini kita juga diberi peringatan. Apa peringatannya Buna? Peringatannya adalah apa yang dikatakan sebagai pesan, itu titipan, berarti kita harus belajar menaatinya ya. Yang ada di dalam pembacaan kita pada hari ini menunjukkan bahwa sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Salomo ketika ia sudah dipercaya menempati tempat tahta Daud sebagai raja selanjutnya, meneruskan kerajaan Daud. Ya. Pesan moralnya apa? Setiap kita pasti ada yang namanya memiliki petuah-petuah atau nasihat-nasihat atau arahan-arahan yang sifatnya bukan cuma 1-2 tahun, tapi sifatnya itu lebih panjang atau long term, yang bisa dikatakan sebagai sebuah wasiat lah, katakanlah seperti itu. Tapi bukan berarti
harus menunggu orang yang menyebutkan dan menyampaikan ini akan meninggal atau harus dalam beberapa hari lagi tidak akan bersama kita lagi. Enggak. Sebuah wasiat itu adalah sebuah bagian yang dititipkan yang sifatnya amanah dan berkelangsungan, berkelanjutan. Apa yang disampaikan oleh Daud dengan menghukum mati Yoab dan Simei, ya, ini menunjukkan bahwa betapa Daud memikirkan kerajaannya Salomo itu harus kokoh. Dan supaya kokoh, orang-orang yang dulu sekalipun berjasa dengan Daud tetapi berpotensi mudah berbalik arah, lebih baik dibunuh. Seperti Anda ketahui, Yoab berjasa untuk Daud, tetapi Yoab gak ngomong-ngomong sama Daud, dia mendukung Adonia. Yoab pun juga membunuh Abner, gak ngomong-ngomong sama Daud, karena dendam pribadi. Jadi Daud melihat ada yang namanya kualitas karakter dari orang-orang ini yang walaupun sudah berjasa, tapi ini kualitasnya gak baik. Jadi dia menitipkan pesan kepada Salomo, kalau kamu mau kokoh kerajaanmu, kamu harus tumpas orang-orang ini. Simei juga demikian. Simei kan sebelumnya mengutuki Raja Daud. Walaupun akhirnya Raja Daud mengampuni dia dan keluarganya. Tetapi dia melihat Raja Daud sudah akan meninggal. Lalu kemudian dia melihat bahwa ini tahtanya harus kokoh dan akan berkelanjutan oleh Salomo. Supaya Simei ini tidak menjadi pengganggu di kerajaannya Salomo, dia harus dibunuh. Tapi Salomo pun juga bukan seseorang yang tanpa belas kasihan, Bapak Ibu. Dia sudah memberikan kesempatan, dia sudah memberikan peraturan, Simei sudah menyanggupi, iya saya akan menaati, tapi lewat 3 tahun lupa dia. Nah, ini pesan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Setiap kita mungkin sudah pernah berjanji kepada Tuhan. Dan terkadang janji Tuhan kepada Tuhan seperti apa, lalu tiba-tiba dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5, 10 tahun, ada hal-hal yang membuat kita menjadi lupa dengan janji kita kepada Tuhan. Nah, hari ini biarlah kita semua tidak melupakan itu. Karena ketika kita melupakan itu, nanti kita menanggung konsekuensi. Simei ini sebenarnya tidak akan mati kalau dia tidak keluar dan menyeberang sungai Kidron. Tapi karena dia keluar dari rumahnya, dan Salomo sebagai seorang raja yang berkhidmat, dan seorang kesatria, seorang yang punya integritas, dia bilang sama Simei, saya sudah bilang sama kamu sudah menyanggupi iya loh, tapi kamu sendiri yang melanggar. Berarti kamu yang mendatangkan musibah kepada dirimu sendiri. Ini juga pelajaran yang berharga buat saudara dan saya. Hari ini, jangan kita mudah sekali menyalahkan keadaan kita, menyalahkan penyakit kita, menyalahkan rumah tangga kita. Lalu kita menyalahkan Tuhan, bahwa seakan-akan bahwa ini Tuhan gak berjalan rencanamu. Coba lihat, jangan-jangan itu faktornya gara-gara kita juga. Apa yang menyebabkan dan apa yang menimbulkan sebuah kejadian, itu pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu pasti gak jauh dari kita. Karena terkadang orang ketika belum dapat sesuatu, dia cari Tuhan. Tapi begitu Tuhan sudah kasih kemudahan, kelonggaran gitu ya, kasih kebaikan gitu, langsung akhirnya menggampangkan Tuhan gitu. Ini sama kayak Simei. Karena sudah dapat kemudahan, dimudahkan, dia lupa dengan komitmennya. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika misalnya dulu barangkali Anda membangun perusahaan, lalu Anda bernazar apa, kalau Tuhan kasih ini buat saya, misalnya nih, saya akan melakukan ini. Saya akan bantu si A, si B, si C. Lalu berjalan dengan waktu, sudah ada kenyamanan, sudah ada penerimaan, jadi lupa. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita tidak menanggung akibat dari perbuatan kita itu. Jadi bukan semuanya tuh harus kesalahan dari waktunya, orangnya, tempatnya. Itu pasti ada keterkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kemarin kita belajar bahwa jangan sungkan ya. Jangan sungkan untuk tegas Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu tindakan ini harus diperlukan, sebuah tindakan yang secara hati kita juga sebenarnya mungkin gak tega. Tetapi menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan yang sulit, dibutuhkan apa? Sebuah keberanian dan ketegasan yang solid. Ya, saya ulangi.
Ketika saudara hari ini atau dalam minggu ini menghadapi situasi yang memerlukan keputusan yang begitu sulit, Anda mau tahu yang Anda butuhkan? Yang Anda butuhkan adalah ketegasan yang solid. Yang benar-benar, jangan setengah-setengah. Artinya tegas kepada diri sendiri. Sekali saya percaya kepada rencana Tuhan, maka saya percaya bahwa apapun dan keadaan saya, kehilangan orang yang mungkin selama ini berjasa, siapa lagi nih yang orangnya gitu. Tapi kalau saya pertahankan orang ini menghambat semua pekerjaan, ini menghambat semua program, ini menghambat semua pelayanan. Coba pertimbangkan lagi. Karena terkadang kita lebih takut kehilangan orang yang berjasa daripada takut kehilangan rencana Tuhan yang lebih besar daripada jasa orang ini. Kita lebih takut dengan keadaan yang biasa kita alami dan kita hadapi daripada kita takut kehilangan cara Tuhan bekerja menolong kita. Kalau Anda tanya, Abuna lebih pilih mana? Saya lebih takut kehilangan cara Tuhan bekerja menolong saya. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja ketika saya harus kehilangan orang ini, misalnya gitu. Daripada saya pertahankan orang ini karena saya mikir jasanya, tapi sebenarnya orang ini tuh kanker banget gitu. Makanya Adonai, kemudian Abiatar, lalu kemudian Yoab, kemudian Simei. Ini orang-orang hebat, orang-orang berjasa sama Daud. Tetapi ketika Salomo muncul, Daud memikirkan orang-orang ini akan jadi kanker dalam pemerintahannya Salomo. Orang-orang ini akan menjadi penyebab mundurnya kerajaan Salomo atau runtuhnya kerajaan Salomo. Tahta Daud tidak akan kokoh. Daud tidak menyampaikan wasiat jangan dipecat ya, soalnya ini orangnya ini udah berjasa banget. Gak begitu. Daud mengakui orang ini berjasa sama saya. Tapi kamu ketahui perilaku orang ini adalah begini. Nah kadang-kadang kita nggak mau terbuka sama diri kita sendiri, nggak mau jujur mengakui bahwa ini orang-orang yang berjasa dalam hidup saya ini sebenarnya juga punya problem attitude nih sebenarnya. Nah, gitu. Punya masalah dengan perilakunya, punya masalah dengan karakternya. Nah, lalu bagaimana Abuna kalau saya menghadapi itu sekarang ini? Berdoalah, minta hikmat daripada Tuhan. Jelas. Jangan minta hikmat dari orang-orang, minta hikmat daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika saudara ikut BW ini, ada hikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu. Setelah ini nanti Anda langsung berdoa, langsung bertanya, Tuhan Yesus tolong. Tolong saya supaya saya juga bisa berkata-kata seperti apa. Bukan mau langsung pecat orangnya, enggak. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menetapkan dan meletakkan hikmat untuk berkata-kata. Untuk menyatakan hal yang harus dinyatakan. Karena gak bisa. Mau sampai kapan? Terkadang ya kita terseok-seok. Harusnya dalam kurun waktu setahun sudah sampai di tujuan, di rencana Tuhan. Tapi coba, jangan-jangan yang membuat dan kita tuh berlambat-lambat dan terlambat adalah orang-orang yang dalam tanda kutip gak enak nih berjasa sama saya. Tapi sampai saat ini kita gak pernah bisa untuk melakukan sebuah keputusan yang solid. Karena apa? Ini sulit sekali saya putuskan. Tapi saudara, itu yang Anda butuhkan. Karena Salomo percaya bukan kepada orang-orang dan jasa-jasanya, tetapi percaya kepada Tuhan dan karya-karyanya. Itu yang saya lihat. Percaya kepada Allah akan menyediakan jalan. Katakan sama-sama dengan saya. Percaya kepada Allah akan menyediakan jalan. Betul sekali. Salomo ini kan hadapi tantangan yang luar biasa. Menghadapi orang-orang yang pernah berjasa, tapi juga membelot dari tahta Daud. Orang-orang yang mendua hati, sekalipun berjasa. Ini tantangan yang nggak biasa. Ini tantangan yang luar biasa. Tapi ketika dia menyelesaikan wasiat Daud, Allah membuka jalan bagi dia. Jadi kita pun hari ini harus mau belajar percaya bahwa ketika di keluarga kita belum berjalan sebagaimana mestinya, nggak usah saudara cari-cari gambaran keluarga seperti apa atau gambaran kehidupan seperti apa. Anda mau bercermin tentang kehidupan Anda, bercermin dengan firman Tuhan. Terkadang kita lebih mau menyediakan waktu membaca tulisan redaksi atau tulisan-tulisan orang-orang yang menurut kita hebat nih.
yang memberikan arahan ya daripada kita baca Alkitab. Padahal isi Alkitab itu jauh lebih sempurna arahannya dan pasti tepat sasaran. Karena apa? Karena sudut pandangnya dari Allah yang di atas. Dia melihat ke bawah, beda sama orang yang sama-sama pandangannya, tapi dia melihat cuma kanan dan kiri. Tapi kalau Allah dari atas sampai ke bawah dan luas semuanya. Jadi mana yang kita pilih? Kita mau taat kepada keadaan tanpa otoritas yang kita bawa karena kita tidak mau kehilangan orang-orang yang menurut kita sudah cukup berjasa sehingga membuat kita tidak tegas. Karena ini menghadapi situasi sulit ini keputusannya sulit. Enggak, yang perlu dilakukan justru tindakan yang tegas. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Sekalipun itu tidak populer. Yang dilakukan Salomo itu tidak populer dan itu cukup menantang. Karena ketegasan itu membantu kita menghindari penundaan dan ketidakpastian. Saya ulangi ya, ketegasan kita menghindari kita mengalami penundaan dan ketidakpastian. Ketika kita mau tegas, saya mau berhenti menjadi pribadi yang aneh-aneh. Tegas Anda berhenti. Anda akan terhindar dari penundaan dan ketidakpastian. Saya mau berhenti dari yang namanya boros. Lakukan langsung. Saya mau berhenti dari kebiasaan saya apa? Merokok, minum minuman keras, apalagi. Pokoknya tegas aja. Itu akan menghindari saudara mengalami penundaan dan ketidakpastian. Penundaan apa? Penundaan berkat, Bapak Ibu. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian adalah nanti kalau misalnya tiba-tiba nanti dulu deh berhentinya, entar dulu deh saya berubahnya, bertobatnya. Kita nggak cukup tegas dengan kehidupan kita, nggak cukup tegas dengan lingkungan kita. Terus tiba-tiba Tuhan panggil kita. Apa jadinya coba? Kan itu namanya nggak pasti jadinya. Padahal buat orang percaya ketika keselamatan itu diberikan, jauh sebelum orang itu melakukan hal yang terbaik karena dia sudah percaya lebih dulu, oleh karena karya penebusan dosa Kristus di kayu salib, dia sudah dianugerahi keselamatan. Tapi menjadi tidak pasti karena apa? Karena tidak tegas dengan dirinya sendiri. Memang sulit Bapak Ibu untuk mengambil sebuah tindakan pertobatan, bertobat itu sulit. Tapi butuh keputusan yang solid, ketegasan yang solid. Kalau orang bisa tanya, kenapa kamu bisa berubah? Saya percaya Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang pasti menyediakan jalan yang lebih baru, lebih baik dari jalan yang pernah saya jalani sebelumnya. Amin. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kita roh ketaatan kepada yang kita ingat sebagai nasihat dan wasiat terhadap otoritas dari pemimpin yang benar, terhadap setiap arahan dan tuntunan yang mengarahkan kepada kita agar hidup menjadi orang-orang yang melakukan dan melaksanakan apa yang layak untuk dilaksanakan. Otoritas yang ada dalam orang tua kita, atasan kita dalam bekerja, hukum yang diberlakukan, kita akan lakukan dengan integritas dengan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kita kemampuan, ketegasan dalam diri kita sendiri. Tegas dalam mengambil sebuah keputusan yang sulit. Tegas dalam mengambil sikap untuk menyatakan ketika kita mengatakan A, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan dan Tuhan akan membalikkan keadaan. Namun kita pun juga harus konsisten bahwa sekali kita percaya kepada Tuhan, maka selalulah percaya kepada Tuhan dan selama-lamanya lah percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada satu rancangan Tuhan yang salah dalam hidup kita. Tidak ada satu rancangan Tuhan yang salah dan keliru dalam rumah tangga kita. Bahwa kita tahu dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Dia. Sebab Dialah Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Demikian juga Tuhan, kami saat ini mau berdoa bagi yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Ketika mereka berdoa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah penyembuh, maka mereka mengalami kesembuhan. Bagi yang menghadapi pergumulan, persoalan,
tuntutan, Engkau akan memberikan jalan keluar, kemudahan, dan tuntunan. Kami berdoa untuk Ibu Desi yang akan bertugas ke Medan ya Tuhan. Tuhan berkati kemanapun langkahnya, menantu dari Ibu Duma ini. Tuhan jaga dan pelihara, dijauhkan dari segala arah yang merintang. Dan biarlah Ibu Desi mengalami penyertaan Tuhan Yesus, mengalami pertolongan-Mu, mengalami pribadi, pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga itu akan membawa dia masuk dalam rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Bagi yang kehilangan, engkau akan mendapatkan kembali. Sebab ketika engkau percaya, membuka hati, Tuhan akan menyatakannya kepadamu. Sebab Ia Allah yang sanggup menolongmu. Ialah Bapa yang sangat baik yang akan selalu memberkatimu. Memberkati usahamu, memberkati pelayananmu, memberkati rumah tanggamu, dan memberkati masa tuamu. Memberkati keturunanmu, dan memberkati orang-orang yang engkau sedang layani sampai hari ini. Sebab Allah yang Maha Kudus dan Maha Setia, Dialah yang juga memberkati saudara. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus dan penghiburan dan pertolongan bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertaimu dan memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kepastian hidup dan memberimu kekuatan yang baru. Dan anugerahnya besar bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mulia. Mari yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, amin. Amin. Amin ya, jangan khawatir. Ya, terima kasih buat semuanya Bapak Ibu. Ya, hari ini saya senang banget nih. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini anak saya yang pertama, namanya Alden. Hai Alden. Panggilannya Alden. Nama lengkapnya Helday Alden Natana Hermawan. Ya, kasih shalom nak. Hai Alden. Hai Alden. Hai Alden. Ya, shalom katanya buat Bapak Ibu semuanya. Oke deh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian terkasih buat kebaikan Bapak Ibu sekalian dan kesetiaannya. Tetap semangat dan bersukacita ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi lagi. Jangan Kasih Jangan kendor. kasih kendor. kendor. Ya, Bunda. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih ya Amin. Bunda. Terima kasih ya Bunda. Bye. Bunda, thank you Buni. Ya, nanti disampaikan. Tuhan berkati. Bye-bye. Hai. Kasih ya Bunda. Sama-sama, Bu. Makasih ya Bunda, Abuni. Iya, dadah. Terima kasih ya Bunda, Buni semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bye. Izin sign out ya. Dadah. Dadah. Amin.